Dan pemenang dari kontes ini berhak memilih wanita yang ia sukai walaupun udah menjadi istri orang lain. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, ternyata di tengah-tengah modernitas ini masih ada beberapa budaya mengidentifikasi diri dengan tradisi-tradisi yang unik. Seperti yang akan aku bahas kali ini. Oke, dari judul aja kalian udah bisa baca gimana uniknya tradisi ini. Karena di saat yang bersamaan ya, sebagian orang bisa menjadi sangat bahagia dan sebagian orang justru sangat membenci tradisi ini. Nah, loh, kayak gimana ceritanya? Bukannya harusnya kalau emang tradisi yang dijalankan bersama harusnya sama gitu ya. Kalau seneng ya udah seneng semua, kalau sedih ya udah sedih semua, bukannya kayak begitu ya. Nah, biar nggak pada penasaran gitu ya, let's get started. Nah, jadi tradisi ini juga bisa dibilang sebagai festival gitu ya, festival pencurian istri yang berlangsung di Niger, Afrika Barat dan dipraktekkan oleh suku Woda Abe. Nah, oke, ini pencurian istri gitu ya. Kalau di dunia sekarang gitu, apalagi di tempat kita tinggal, ini di Indonesia, kita sering dengar dengan kata pelakor gitu kan. Nah, itu perebut laki orang. Kalau ini istri yang dicuri, sebutannya apa ya? Oke, stop ya membahas itu. Sekarang kita lanjut nih ke tradisi yang unik ini. Jadi intinya suku ini memiliki konsep bahwa pernikahan bagi wanita adalah sesuatu yang dilakukan saat bayi. Jadi biasanya waktu masih bayi itu atau masih kecil gitulah ya, wanita-wanita di sana akan dinikahkan dengan sepupunya yang seumuran. Ya walaupun masih belum tahu rasa suka gitu lah ya, tapi ini dinikahkan secara tradisi. Dan kalau udah beranjak remaja, beranjak dewasa, katanya mereka ini bisa bebas nih memiliki pasangan sebanyak yang mereka mau. Sebelum akhirnya mereka akan memilih satu laki-laki untuk dinikahi. Dan festival pencurian istri ini akan dilakukan setiap tahun yang dinamakan Festival Gerewol, ya pokoknya itu ya, dimana orang-orang suku ini menganggap bahwa kecantikan itu bisa dinilai dari matanya yang putih, batang hidung yang lurus, dan juga gigi yang putih bersih. Nah, ini maksudnya kecantikan tapi juga maksudnya ketampanan gitu ya. Cuma orang-orang di sana lebih menyebut dengan nama kecantikan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Makanya dalam festival ini, para cowok di sana tuh akan menonjolkan fitur-fitur ini, ya kayak mata, gigi, hidung gitu lah ya. Yang mana kalian jangan kaget ya, mereka ini para laki-laki bisa-bisa aja menghabiskan waktu sampai 6 jam nih ya untuk mempersiapkan diri. Oke, kalian para cewek-cewek rempong, termasuk aku juga, 6 jam kalah. Aku biasanya paling sejam aja udah lama gitu ya. Nah, ini 6 jam. Kalau dihitung-hitung 2 jamnya lagi udah bisa pulang kerja tuh. Dimana persiapannya ini cukup unik. Para laki-laki akan memakai pakaian yang rumit dan juga berwarna-warni. Mereka akan memilih perhiasan dengan cermat, yang unik, yang cantik gitu ya. Terus akan mengecat wajah mereka nih dengan tanah liat merah. Terus pakai makeup detail tuh, kayak pakai eyeliner biar mata mereka lebih putih. Dan gak lupa pakai lipstick biar kelihatan giginya tuh lebih putih, lebih celing gitu ya. Terus untuk sentuhan terakhir, mereka akan menggunakan bulu burung unta yang indah di kepala agar mereka ini tampil lebih tinggi. Nah, kalau udah dandan kayak begini, mereka mau ngapain? Jadi mereka ini akan mengadakanlah sejenis kontes kecantikan. Oke, kalau di Indonesia itu macam pemilihan putri Indonesia gitu ya. Tapi di sini pesertanya laki-laki. Jadi bukan putri Indonesia, tapi kayak putra Indonesia gitu mungkin ya. Oke, ini lucu sih, asik sih kayaknya. Katanya para laki-laki di sini dikatakan sangat bangga dan juga sombong akan ketampanannya. Jadi mereka kemana-mana bakal bawa cermin. Kalah kita mah, aku aja kemana-mana belum tentu bawa cermin. Sedangkan di sini laki-laki loh yang bawa cermin, yang mereka gunakan untuk memuliakan kesombongannya. Oke, dimana mereka juga menganggap bahwa mereka lah pria paling tampan sealam semesta. Oke, jadi menurut mereka opa-opa Korea tuh kalah gitu ya. Gak apa-apa, ini self love, ini patut diacungi jempol. Karena cantik sama tampan itu juga relatif, penilaian orang beda-beda. Kita semua cantik, kita semua tampan dari versi kita gitu ya. Dan pas festival mulai, oke, para laki-laki tunjukkan pesonamu, asik. Mereka keluarlah, mereka akan menari-nari, bergerak berputar, dan juga bernyanyi-nyanyi untuk menarik perhatian istri orang. Nah, ini nih, ini yang unik. Jadi mereka berusaha sebaik mungkin untuk menarik istri orang gitu, yang mana menjadi jurinya adalah 3 orang paling cantik di suku mereka. Dan emang sih tujuan utama diadakannya festival ini yaitu agar para lelaki di sini mampu memberikan kesan pada istri orang lain. Oke, kalau udah tujuan utamanya kayak begitu ya, mau digimanain juga gitu kan. Dan pemenang dari kontes ini berhak memilih wanita yang ia sukai walaupun udah menjadi istri orang lain. Dan terus suaminya kayak gimana, lakinya kayak gimana, apa
mereka bakal berantem. Jadi enggak ya, di sana nggak ada istilah berantem. Tapi suami dari perempuan yang udah dipilih itu nggak bisa berbuat apa. Jadi dia harus ikhlas aja gitu. Karena ia nih udah menganggap bahwa kalah dalam adu ketampanan ataupun dia nggak ikut dalam festival ini. Jadi kayak ya udah, kamu pergi sama dia, ya udah sana aja, aku nggak apa-apa. Jadi kayak begitu, jadi kayak di sinetron ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa dari mereka yang nggak setuju gitulah sama festival ini. Jadi lebih baik para laki-laki yang udah punya istri di sana melarang istrinya untuk berpartisipasi dalam festival ini daripada keburu diambil orang gitulah ya. Yang mending cari aman aja, nggak usah ikut. Oke, ini unik sih, unik. Festival mencuri istri orang. So guys, itu dia sekilas mengenai tradisi unik pencurian istri orang. Gimana nih menurut kalian? Mungkin ada pro dan kontra juga ya, tapi ya bagaimanapun juga kita harus tetap menghormati karena ini tradisi yang udah diwariskan turun-temurun juga. Dan mungkin ada dari kalian yang mau menambahkan, kalian mengetahui informasi lebih, kalian boleh banget tulis di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!